Kamu tahu nggak sih apa yang aku suka dari sebuah film thriller? Sebenarnya yang aku suka itu bukan yang serem-seremnya, bukan yang kayak mendebarkan, enggak. Tapi yang aku suka dari sebuah film thriller itu adalah gimana caranya si karakter atau enggak tokoh utamanya itu memecahkan masalah, berjuang, membaca teka-teki, membaca tanda-tanda gitu dari yang sedang terjadi. Tapi di film thriller satu ini agak bikin aku kesel. Kenapa? Karena si pemeran utamanya itu kayak nggak punya daya juang, guys. Tidak seperti film-film thriller lainnya yang dimana pemerannya itu berjuang untuk hidup, berjuang untuk selamat segala macam. Nah, di film ini tuh bikin kita kayak kesel banget gitu loh. Mungkin juga film ini tuh mungkin aja nyeritain tentang trauma bonding. Apa sih sebenarnya trauma bonding itu? Halo, ketemu lagi sama siapa? Yes, sama aku, Karina. Tapi hari ini aku belum ngegambar ya, jadi mungkin nanti aja ngegambarnya. Sekarang aku pengen dulu nyeritain tentang sebuah film yang menurut aku sih kamu juga harus nonton. Ini tuh kayak film Denmark ya. Ceritanya, ini terjadi di Tuscany, Italy. Jadi ada sebuah resort yang cukup luas, cukup mewah, dengan pemandangan yang bener-bener cantik banget ya. Pemandangan kota Tuscany gitu. Dimana resort ini tuh penuh berisi dengan orang-orang yang pada liburan. Ada pasangan, ada keluarga. Nah, ini di musim panas ya. Jadi kan namanya musim panas pasti orang-orang senengnya berenang dong, ya kan, berendam ya kan. Nah, di resort ini ada kolam renang dan yes, itu tuh penuh ya, banyak banget orangnya, rame lah gitu. Nggak penuh-penuh banget sih, maksudnya kayak ramai aja gitu. Siang-siang gitu ya, ada seorang bapak-bapak ya, dia tuh sambil bersantai di pinggir kolam renang, anaknya berenang sendirian. Tiba-tiba ada bapak-bapak lain nih nyamperin, maaf Pak, ini kursinya dipakai nggak ya? Oh enggak, ya boleh, ambil aja gitu. Oke, terima kasih Pak. Diambil tuh kursinya. Si bapak ini bernama Bjorn. Namanya emang aneh banget, maaf kalau aku salah pronunciation-nya ya. Ibunya, istrinya namanya Louise dan anaknya itu anak perempuan namanya Agnes. Mereka sedang berlibur di Tuscany, Italy. Setelah mereka berenang malam harinya, Bjorn dan Louise menitipkan Agnes kepada babysitter karena Louise dan Bjorn ini ingin makan malam. Mereka pun turun ke lantai restorannya dan ternyata emang di sana tuh kayak orang dewasa doang, nggak ada anak-anaknya. Ini tamu-tamu resortnya tuh pada makan bareng gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, Bjorn dan Louise, dan juga berbaur lah sama tamu-tamu resort lainnya. Mereka kayak having a good time lah. Nah, setelah pulang dari dinner ini, Bjorn ini kan masuk ke kamarnya. Terus si Bjorn ini kayak susah tidur. Terus dia kayak nongkrong di balkon dan dia merasa kok kayaknya ada yang ngeliatin ya. Tapi nggak tahu siapa ngeliatin. Yang ngeliatin ini dia tuh kayak agak cemas aja gitu. Keesokan harinya, Bjorn, Louise, dan Agnes pun jalan-jalan ya. Mereka sekeluarga jalan-jalan, menyusuri gang-gang, jalanan kecil terus kena Italy. Tiba-tiba nih si anaknya, si Agnes ngeluh-ngeluh ke bapaknya kayak, Pak, cariin Pak, boneka kelinci aku hilang, please cariin. Aduh, iya bapak, iya papa cariin. Si Bjorn pun pergi meninggalkan mereka gitu ya, mereka berdua, Louise dan Agnes, nyari bonekanya. Akhirnya beneran ketemu tuh, boneka itu kayak ketinggalan gitu di lokasi yang cukup jauh. Pas si Bjorn ini balik, nyamperin istri dan anaknya, dia melihat istri dan anaknya ini lagi ngobrol sama keluarga lain. Nah, ternyata ini adalah sebuah keluarga yang emang tinggalnya itu satu resort sama mereka dan kayak lagi pada ngobrol, kayak lagi kenalan gitu. Hai, oh ini yang waktu itu di resort ya, yang di kolam renang yang minjem kursi ya? Oh iya, dikenalin, nama saya Patrick, ini istri saya namanya Karin, dan ini anak saya namanya Abel. Oh maaf, Abel ini kesulitan berbicara, terutama kalau misalkan dia merasa ada tekanan, jadi dia nggak ngerasa aman. Oh enggak, kita sama sekali tidak memaksa kok, katanya gitu. Oh, maaf. Ya, saya Louise, ini Bjorn, dan ini anak saya namanya Agnes. Oh ya, senang bertemu denganmu. Kalian dari mana? Saya dari Belanda. Oh, saya dari Denmark, kata Bjorn. Terus kata Karin, dan ini siapa? Nunjuk ke bonekanya. Ini namanya Ninus. Tadi dicariin sama Bjorn, ini boneka kelincinya hilang. Sesama bapak-bapak ya, si Patrick tuh bilang sama Bjorn, kamu nyariin boneka kelinci anak kamu? Ya, wow, heroik banget. Makasih. Enggak, aku serius. Respect. Oh ya, makasih. Kalian lapar nggak? Kata Patrick. Gimana kalau kita makan bareng, makan siang bareng? Oke, boleh. Mereka pun makan bareng ya, antara dua keluarga yang baru kenalan di Tuscany, Italy ini. Mereka makan bareng. Si Louise tuh bilang kayak, aku vegetarian sebenarnya. Oh, kamu vegetarian, kata Patrick. Oh, bagus buat lingkungan ya, katanya. Bagus. Jadi kita bisa banyak belajar nih. Mereka ngobrol. Patrick pun bilang, ya aku ini dokter. Wah, kamu dokter. Jadi kan Louise dan Bjorn pun kayak, wow, keren banget gitu kan, dokter profesinya. Udah gitu, pokoknya setelah mereka berbincang-bincang, pokoknya malamnya pun mereka tuh masih ketemu gitu loh, karena kan mereka tinggalnya di resort yang sama. Setelah liburan ini berakhir, Bjorn dan Louise dan
Agnes pun pulang ya kan ke rumahnya di Denmark, ke apartemennya sekitar kayak beberapa minggu lah ya setelah mereka liburan, meriksa kotak surat dan ternyata dia dapat surat. Tapi sebelum baca suratnya, sebagai ayah yang sayang sama anaknya, sama si Agnes, menyempatkan diri ya untuk bacain dongeng untuk Agnes, terus ngedoain Agnes sebelum tidur, nyium Agnes gitu ya, bener-bener kayak bapak yang sayang anak banget. Dan emang bener Bjorn ini sayang banget loh sama anak ceweknya ini. Setelah anaknya udah tertidur, Bjorn pun keluar menemui istrinya yang ada di ruang tengah. Hey, lihat nih kita dapat surat. Ah, surat dari siapa? Sini aku buka, kata Louis. Dibuka itu suratnya, ternyata isi suratnya itu kayak foto keluarga mereka sama keluarganya Patrick. Nah, surat ini kayak gini lah kurang lebih isinya. Dear Louis, Bjorn, dan Agnes yang terhormat, kami baru saja membicarakan betapa menyenangkannya menghabiskan waktu bersamamu musim panas ini. Dan meskipun sudah cukup lama, kami dengan senang hati mengundang Anda untuk mengunjungi kami. Akhir pekan di pedesaan Belanda. Ada makanan, anggur, dan jalan kaki. Oh, by the way, Abel terus menyebutkan Agnes. Abel bilang Abel merindukan Agnes. Louis pun bilang sama Bjorn, mereka baik banget ya mengundang kita. Ya gimana? Berangkat jangan ya? Kata Bjorn. Nggak tahu sih, tapi kalau misalkan weekend 2 hari kayaknya terlalu lama nggak sih untuk kita main sama keluarga yang baru kita kenal? Well, I don't know. Tapi kalau jadi kayaknya sih kita butuh beli boots baru nih buat Agnes. Kayaknya aku juga butuh beli mantel baru deh, jaket baru kali ya. Di sana kan dingin ya, kata Louis. Louis tuh kayak excited gitu. Dia tuh langsung buka all shop guys untuk beli baju untuk dipakai ke Belanda. Malam harinya, Louis, Bjorn itu makan malam bersama teman mereka. Jadi kayak double date di apartemennya mereka. Mereka makan-makan, mereka ngobrol-ngobrol. Terus Louis pun cerita, kita tuh diundang sama keluarga yang baru kita kenal loh di Tuscany. Oh iya, mereka orang mana? Orang Belanda. Nggak tahu sih, kita juga bingung nih mau berangkat atau enggak. Soalnya kita udah 2 kali terbang ke luar negeri. Kita juga bingung sih apa boros atau enggak ya. Atau kira-kira berangkat nggak ya? Terus temennya bilang, well, kalian baru kenal. Iya, terus apa kerjaannya gimana? Baik nggak mereka? Ya mereka baik sih. Si bapaknya itu kerjaannya dokter. I don't know, aku bingung sih kita berangkat atau enggak. Daripada naik pesawat, gimana kalau misalkan kalian perginya naik mobil aja? Nyetir gitu misalkan, road trip kan seru tuh naik mobil. Paling cuma beberapa jam. Oh iya juga sih, ide yang bagus juga sih naik mobil. Karena kan kita terbang mulu ya, udah 2 kali. Mungkin naik mobil lebih hemat juga kali ya. Nah, gara-gara itu kan jadi temennya ada yang tahu tuh kalau keluarga ini bakalan pergi ke Belanda. Foto mereka, kedua keluarga mereka pun dipajang di kulkas. Weekend pun datang, mereka beneran tuh berangkat naik mobil dari Denmark ya ke Belanda, naik mobil. Itu mereka cuma bermodalkan GPS. Ditambah lagi, ini lokasi rumahnya si Patrick, keluarga Patrick ini. Aku ngebayanginnya Patrick SpongeBob. Ini berada di pedesaan yang cukup terpencil. Jadi itu jauh banget gitu loh. Pas mereka udah sampai, kayak wah indah banget gitu rumahnya tuh di pedesaan. Bahkan bisa dibilang cukup terpencil. Jadi sebenarnya ada tetangga, tapi tuh antara satu rumah dengan rumah lain tuh bener-bener jauh gitu loh. Tapi ada tetangga, kebayangkan. Dan rumah ini tuh rumah kayak kayu dan 2 lantai, terus juga dikelilingi oleh pepohonan. Begitu nyampe, Louis langsung ngasih souvenir hadiah. Oh makasih, kata Karin. Ya ini maaf ya aku cuma bawa ini doang. Nggak apa-apa, makasih ya. Dia ngasih souvenir khas Denmark katanya gitu. Ayo aku ajak keliling, kata Karin. Karin pun mengajak Louis dan Agnes berkeliling rumah. Loh ini ruang tengah, ini ruang TV. Terus mereka menunjuk ke sebuah kamar. Ini kayaknya kamar Abel ya. Itu kan kayak kamar bocah gitu. Ini kamar Abel tuh, ada Abelnya ya kan. Abelnya tuh diem karena kan Abel nggak bisa ngomong ya. Ya kami juga menyiapkan kasur nih untuk Agnes. Dan pas dilihat ternyata kasurnya tuh super duper kecil banget dan disimpan di lantai. Padahal itu kan dingin banget ya di sana tuh, super duper dingin, tapi ini disediain di lantai gitu. Terus kayak si Louis tuh yang ngelihat si Agnes, "It's okay sayang, it's okay. Nanti kita lihat aja nanti ya." Setelah itu nggak kerasa udah malam posisinya. Patrick pun bilang, "Hey, kita udah masak nih, masak daging babi." Patrick tuh motongin daging babinya sedikit, ditusukin ke garpu dan ngasihin ke Louis. Louis ini buat kamu." "Oh no, I'm sorry. Enggak deh kayaknya." Ayo makan, aku maksa nih. Ini bagian favorit aku loh. Ini tuh bagiannya kayak renyah tapi lembut, enak deh pokoknya, kamu cobain deh. Padahal Patrick tahu kan kalau Louis itu vegetarian. Louis pun nggak bisa nolak kan, nggak enak ya, maksudnya kayak baru nyampe terus dia baik banget udah masak, masa dia nolak kan nggak enak ya kan. Louis mikir kayak mungkin dia lupa kali ya kalau aku vegetarian. Terus Bjorn, it's okay, gigit aja sedikit katanya gitu. Oke. Diambil sama Louis dan digigit sedikit. It's good, enak. Setelah beres makan malam, Bjorn inisiatif mau ngebuang sampah ke luar rumah, ke depan rumah. Pas lagi buang sampah gitu, itu kan malam-malam sepi. Bjorn bisa ngelihat istrinya lagi di dapur nyuci
piring sama si Karin. Terus di ruangan lain kelihatan dari jendela ada si Patrick lagi beres-beres. Pas dia buang sampah, dia kaget di belakangnya ternyata ada si Abel, bocah cowok. Cuman diem ngeliatin dia gini doang. Terus Bjorn tuh kayak, "Hey Abel." Terus Abel tuh tiba-tiba yang kayak mangap. Terus dia nunjukin kalau di dalam mulutnya itu gak ada lidahnya. Bjorn tuh aneh, kayak kaget tapi aneh gitu. Terus tiba-tiba si Patrick manggil, "Hey Abel, ayo sini bantuin ayah." Abel pun pergi. Bjorn pun masuk lagi ke rumah. Setelah udah cukup malam, bocah-bocah udah pada tidur ya kan, Agnes sama Abel udah pada tidur, udah pada di kamarnya lah gitu. Orang dewasa nih, Louis, Bjorn, Karin, dan juga Patrick nih ngumpul di ruang tengah. Terus mereka tuh sambil ngobrolin perjalanan tadi, naik ferry, mobilnya naik ferry, terus bermodalkan GPS, nyaris nyasar, pokoknya segala macam. Tiba-tiba kedengeran ada suara Abel teriak-teriak. Terus Louis nanya kan, "Itu kenapa Abel? Abel nggak apa-apa?" "Ah, tenang aja, itu emang udah biasa kayak gitu, emang penyakit dia kan kayak gitu. Nanti bentar lagi juga tidur kok, tenang aja," kata Karin. "Itu mau bawaan penyakit." "Oh ya, penyakit apa?" "Disebutnya sih penyakit aglosia bawaan." "Apaan tuh?" "Jadi itu tuh semacam penyakit yang terlahir tanpa lidah." Oh my god, kasihan. Tapi dia nggak sakit kan? Enggak, dia nggak sakit sama sekali. Cuman dia emang ngerasa kesulitan ngomong aja. Oh gitu. Malamnya Agnes tuh nggak jadi tidur sama Abel ya, tapi Agnes tuh dibawa sama Louis dan Bjorn untuk tidur bareng di kasur mereka. Kamarnya Louis dan Bjorn itu cukup unik ya, kayak nggak luas, bisa bilang ya kecil ya, cuman ada kayak di dindingnya tuh ada kaca yang cukup besar, dan kacanya tuh agak-agak ngeblur burem, tapi itu bisa kelihatan dari luar gitu. Keesokan harinya ya, hari yang cerah walaupun di musim dingin, Patrick dan Karin mengajak Louis dan Bjorn untuk jalan-jalan. Jadi jalan kaki gitu, ngeliat kincir angin, ciri khas Belanda banget nggak sih? Mereka tuh ngobrol-ngobrol, terus anak-anaknya kan ada kayak ayunan, ada serodotan. Nah, Agnes ini lagi di atas serodotan, terus dia manggil mamanya, Mama, sini Ma." "Kenapa sayang?" "Ini Ma, Abel nggak mau geser, aku pengen nyobain serodotannya." Jadi si Abel tuh duduk di bawah serodotan. Jadi kan kalau misalkan Agnes naik serodotannya kan nanti Abelnya ketendang ya kan. Terus si Abel nggak mau minggir, "Ma, sayang, Abel, bisa geser sedikit?" Agnes ini pengen nyobain serodotannya katanya. Si Abel cuma diem aja, bengong gitu, kayak tidak bergairah gitu ya. Louis pun nyamperin Patrick dan bilang, "Patrick, maaf, itu anak aku pengen nyobain perosotannya. Abelnya bisa geser sedikit nggak?" Terus Patrick madep si Abel, terus jalan dengan cukup agresif, langsung ngambil kerahnya si Abel yang belakang gini, terus ngegusur si Abel dengan kasar. Minta maaf gak sama Agnes?" Si Abel cuman nunduk gini. Terus Louis bilang, nggak apa-apa kok, cuman pengen geser sedikit aja, nggak usah dimarahin, kasihan." Enggak, dia mau minta maaf, bilang maaf nggak. Terus Abel tuh cuman nunduk doang gitu, kayak minta maaf gitu. Akhirnya Agnes pun nyobain perosotannya. Dari sana tuh Louis udah ngerasa kayak ini red flag banget ya gitu, kok bapaknya kasar banget sama Abel, kasihan gitu kan. Setelah pulang ngeliat kincir angin, Bjorn dan Louis tuh ngobrol berdua. Louis bilang ke suaminya, "Sayang, aku kayaknya ngerasa nggak nyaman deh di sini." "Loh, kenapa?" "Kayaknya mereka tuh agak kurang menyenangkan deh ya orangnya." Oke. Tiba-tiba ada si Karin nih. "Hey, apa aku mengganggu?" "Oh, enggak. Kenapa?" "Iya, aku sama Patrick pengen ngajakin kalian makan malam di sebuah restoran. Ini restorannya enak banget. Pokoknya kamu harus nyobain." "Oh, boleh. Oke, ayo kita siap-siap aja ya." Karin pun pergi. Bjorn bilang sama Louis, "Nggak menyenangkan. Mereka baik banget loh mau ngajakin kita makan malam." Oke, kan cuma 1,5 hari lagi. Ntar juga pulang. Oke. Malamnya udah siap-siap tuh, ganti baju, udah mau berangkat ke restoran. Si Agnes juga udah siap gitu kan, bocahnya. Tapi anehnya kenapa si Abel tuh masih pakai piyama. Pas mereka udah mau berangkat, "Ayo Agnes sayang, pakai dulu jaketnya," kata Louis. Tiba-tiba Karen, "Oh enggak, Agnes di sini aja sama Abel. Nanti aku manggilin babysitter." Datang tuh babysitternya. Biasanya babysitter itu kan cewek ya. Biasanya babysitter tuh kayak seumuran SMA atau seumuran kuliah gitu ya, cewek. Tapi ini tuh babysitternya tuh cowok, udah tua, kayak udah deket bapak-bapak gitu, ngejagain mereka. Terus ini bikin Louis agak kayak, kenapa ya babysitternya kok tua gitu, bapak-bapak pula. Maksudnya bukan merendahkan ya, tapi kayak kan kita jadi seuzon gitu loh. Tapi ngelihatnya kan kayak orang baik ya, jadi ya udahlah. "Oh, anak-anak nggak diajak?" "Iya, mereka di sini aja biar main. Ini kita khusus orang dewasa aja." "Oke deh, Agnes sayang, Mama berangkat dulu ya. Kamu di sini aja main sama Abel ya." "Iya, Ma. Dah, Mama." Mereka pun berangkat ke sebuah restoran. Di restoran ini restoran Belanda. Sebenarnya restorannya tuh nggak begitu rame, kayak restoran lokal gitu. Mereka tuh baca menu, buku menu,
tapi kayak aneh-aneh gitu loh bahasanya. Bahan-bahannya juga mereka nggak ngerti. Patrick bilang, udah dah biar aku aja yang mesenin ya. Aku aja pilihin, pokoknya ini enak. Oh terus saya pesen ini. Terus Louis bilang, oh ya inget aku vegetarian ya. Tapi kamu makan ikan kan? Iya. Tapi ikan daging kan? Iya, ikan daging. Emang kamu pikir industri pengolahan ikan tuh kayak gimana? Emang kamu pikir kalau kita pokoknya kayak ngedebat gitu dan suasana tuh cukup awkward. Terus Bjorn bilang, oke, mendingan kita bersulang aja ya. Jadi Bjorn ini memecahkan kecanggungan antara Patrick dengan Louis. Dan ini bikin Louis kayak kesel banget. Lu kan dari awal kita ketemu di Tuscany, lo tahu gue vegetarian, tapi kenapa lu terus-terusan mendebat itu gitu loh. Jadi kayak awkward banget. Kayak mereka tuh makan, terus mereka ngobrol, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada live music tuh. Terus Patrick berdiri ngajakin si Karin istrinya untuk dance. Ayo kita dance kayak gitu kan. Mereka tuh dansa. Terus Bjorn kayak ngangguk-ngangguk dengerin musik sambil ngajakin istrinya Louis kayak, sayang, ayo kita dansa yuk. Enggak, aku malu, aku nggak bisa. Ayo kita dansa. Mereka pun dansa. Louis sama Bjorn di sebelahnya Karin dan Patrick. Dan mereka tuh ngeliat Karin sama Patrick ini dance-nya itu sangat aneh guys. Bukan aneh ya, mengganggu gitu. Jadi mereka tuh mesra banget. Si Karin dan Patricknya mesra-mesranya tuh bener-bener kayak yang sampai orang tuh risih gitu ngeliatnya. Ngerti gak sih? Kayak mereka tuh kissingnya tuh yang bener-bener mengganggu gitu lah. Sampai mereka tuh nggak nyaman. Ya udah, akhirnya setelah beres dance ke kasir ya kan, si Bjorn sama Patrick ya, sesama bapak-bapak ke kasir. Patrick ngeliat struknya gitu kan. Wow, kita bersenang-senang ya malam ini. Terus Bjorn tuh kan basa-basi kayak, itu mau split bill atau gimana? Oh, kamu mau bantu? Oh iya, boleh. Jadi ini aku yang bayar, kata Bjorn. Oh, kamu baik banget. Makasih ya Bjorn. Patrick pun pergi. Jadi itu kayak Patrick yang ngajakin makan malam, tapi si Bjorn yang bayar gitu kan. Kayak ditambahkan si Bjorn ini kan tamu kan ya, dia mengharapkan dijamu atau gimana, tapi ini dia yang bayar. Kayak ya udahlah, bayar aja gitu. Nah, waktu setelah pulang dari restoran, posisinya si Patrick itu sudah sangat mabora ya guys, sangat mabuk gitu kan. Tapi Patrick ini masih tetap nyetir mobil, dan ini membuat Louis dan Bjorn itu agak aneh, kayak kok dia nyetir ya gitu. Ditambah lagi pas lagi di mobil dinyalain tuh musik kencang banget sampai Louis tuh kayak bisa kecilin volumenya sedikit nggak? Apa gitu kan, karena musiknya kencang ya kan. Sampai Louis tuh kayak teriak-teriak, bisa kecilin nggak musiknya dikit? Terus dikecilin musiknya, terus karena masih mabora, terus digedein lagi gitu kan. Dan ini bener-bener bikin Louis dan Bjorn tuh bener-bener nggak nyaman banget. Setelah sampai rumah, Louis ngecek dong ya kan, anaknya si Agnes udah tidur atau belum. Nah, Louis tuh ngeliat ternyata Agnes tertidur di lantai di bawah, di kasur bawah yang kecil itu, di sebelah kasurnya Abel, di kamarnya Abel. Karena udah ngerasa udah deh, udah tidur kan gitu. Louis pun memutuskan untuk mandi ya, di kamar mandi dong pastinya. Jadi si kamar mandinya tuh, tahu nggak sih kan kalau tipe kamar mandi yang showernya itu ada sekat pintu kaca gitu loh. Pas dia lagi mandi di bawah shower keramas, tiba-tiba dia denger ada suara pintu kamar mandinya kebuka, dan dia yakin banget kalau itu ada si Patrick, kayak suara cowok gitu. Terus habis itu dia nggak denger suara si Patrick ini kayak buang air kecil guys, di saat dia sedang di shower. Habis itu dia diem kan, Louis ini diem, dia nge-freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu sikat gigi kayak gitu. Si Louis kayak kesel banget karena dia kayak, ini gue butuh privasi gitu kan, kenapa dia ngeganggu gitu. Setelah si Patrick keluar, Louis langsung pakai anduk langsung ke kamar dan bete banget mukanya. Terus Bjorn nanya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Aku pengen pulang sih rasanya. Terus Louis, it's okay. Bjorn pun memeluk Louis dan saling berpelukan, dan kamu tahu arahnya kemana ya kan. Mereka pun langsung saling bersentuhan, langsung semakin memanas ya kan. Mereka pun berhubungan. Di tengah-tengah lagi berhubungan gitu, tiba-tiba ada suara Agnes ya kan, anaknya ngetok-ngetokin pintu. Ma, Opa, aku pengen masuk. Mama, aku pengen tidur, Ma, di kasur Mama. Tapi mereka karena sedang beraktivitas ya, jadi kayak lagi kagok gitu. Mereka masih tetap melanjutkan. Jadi mereka mengacuhkan suara si Agnes ini. Tiba-tiba si Bjorn ini ngelihat dari kaca kalau si Patrick lagi ngeliatin mereka berhubungan badan. Dia ngelihatnya tuh dari alis gitu loh, kayak serem banget nggak sih? Tapi mereka masih tetap lanjut gitu kan. Setelah selesai mereka ketiduran, kebangun-bangun itu mungkin jam 3 pagi apa subuh gitu. Si Louis bangun dan pengen ngecek anaknya Agnes ya kan, udah masih ada di kamarnya Abel atau enggak. Pas Louis ke kamarnya Abel ngecek, kok kasurnya Agnes kosong. Ya udah, ngecek tiap kamar. Louis pun ngebuka kamar utama, kamarnya Patrick dan Karin. Ternyata ada Agnes tidur di kasurnya Patrick dan Karin. Tapi mungkin yang bikin anehnya lagi adalah si Patricknya tuh nggak pakai baju guys, dan itu Agnes, anaknya dia, tidur di kasur itu gitu loh. Ini bikin Louis marah banget, dan Louis tuh langsung ngegendong si Agnes, dan mereka masih pada tidur tuh, nggak kebangun gitu si Karin sama
sama si Patricknya. Agnes langsung digendong, dibawa ke kamar, langsung ngebangunin si Bjorn, suaminya. Sayang, ayo kita pulang aja yuk sayang. Sayang, kita pulang aja. Hah, kenapa? Ayo kita pulang aja, nanti aku ceritain, katanya gitu. Mereka langsung beres-beres, itu subuh-subuh, mereka langsung bawa tas, langsung naik ke mobil, langsung pergi. Cus, gitu kan, nyetir. Pada saat itu, Karin dan Patrick masih tidur, belum ada yang bangun sama sekali. Louis duduk di kursi belakang sama Agnes, ya kan, yang nyetir di depan Bjorn gitu. Tiba-tiba si Agnes nangis kayak, "Mama, nunis aku ketinggalan, Ma, boneka kelinci aku, Ma." "It's okay sayang, it's okay, nanti kita beli lagi ya sayang ya." "Nggak mau Mama, aku pengen nunis. It's okay sayang, nunis kan jadi temennya Abel kan sekarang, seenggaknya nanti Abel jadi punya teman. It's okay sayang, nanti kita beli lagi ya." "Tapi aku pengen nunis," terus sambil nangis gitu. Dan ini paling gak disukain ya sama Bjorn. Bjorn tuh paling gak suka lihat anaknya nangis. Bjorn langsung cekit, langsung muter balik pulang ke arah rumahnya si Patrick. Padahal itu udah di jalan tol. Coba muter balik, parkirlah di depan rumahnya Patrick. "Kalian tunggu di sini aja ya, aku aja yang turun," kata Bjorn. Bjorn pun turun. Tiba-tiba di dalam mobil tuh si Agnes kayak, "Mama, aku nemuin nunis, ini ada di kolong kursi ternyata. Syukurlah sayang kalau ketemu, bentar ya Mama mau manggil Papa dulu," katanya gitu. Louis pun turun, ninggalin Agnes di mobil sendirian. Masuk ke dalam rumah, masih kosong, masih sepi. Ternyata si Bjorn ini lagi ngobrol sama si Patrick di dapur. "Kenapa sayang?" "Oh, ini kayak lagi bingung ngejelasin gitu loh ke sama si Patrick." "Kenapa?" Bjorn tuh kayak, "Ya kami senang berada di sini." Tiba-tiba si Karin istrinya Patrick tuh muncul. "Kenapa, ada apa sayang?" "Ini nih, ada tamu yang pergi nggak pamit dulu." "Ya, biar saya jelasin dulu ya," kata Bjorn. "Ya kami sangat senang berada di sini, tapi karena satu dan lain hal kami harus cepat pulang ke rumah." "Apa itu? Emang kenapa?" Agnes kangen rumah, dan Agnes bilang kasurnya terlalu kecil, dan ya kita kasihan sama Agnes. Sayang, bantuin aku dong," kata Bjorn. Terus Louis istrinya bilang, "Well, dengan segala hormat, dari awal Anda tahu kalau saya vegetarian, tapi dari awal kamu terus ngasih aku daging, padahal kamu tahu aku vegetarian. Terus pas lagi makan malam, kami melihat kalian dance dengan sangat tidak senonoh yang membuat kami tidak nyaman, kissing, dancing. Ditambah lagi setelah pulang kamu mabuk, terus kamu menyetir dengan musik yang sangat kencang. Banyak hal yang terasa salah dan kami meminta maaf, tapi ya kurang lebih begitulah." Terus Karin bilang, "Ya kami kan lupa kan kalau kamu vegetarian, kenapa kamu nggak bilang aja kamu vegetarian?" Terus Louis bilang, "Ya ditambah lagi, saya nggak suka ya saat saya menemukan Agnes, anak saya, tertidur di kasur bersama kalian yang sedang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Ya kan kasihan, Agnes nangis," kata Karin. "Agnes manggilin kalian loh dari semalaman, terus kalian kemana?" Dan ini bikin Louis ngerasa bersalah gitu, kayak, "Ya iya sih, emang salah gua sih," gitu. Karin bilang, "Ya kami meminta maaf kalau rumah kami emang nggak besar sih, kami juga nggak bisa ngasih kamar yang mewah, kami minta maaf ya." Dan ini membuat Louis dan Bjorn jadi ngerasa bersalah nggak sih diomongin kayak gitu, kayak kita ngerasa mereka tuh aneh, tapi di saat mereka merendahkan diri kan itu bikin kita nggak enak juga gitu loh. Terus Patrick bilang, "Oke, saya minta maaf, emang kita nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi kemarin, tapi aku janji hari ini kita bakalan melakukan hal yang menyenangkan, hari ini pasti bakalan menyenangkan, oke?" Akhirnya bener tuh. Setelah itu si Agnes dan Abel tuh main bola di halaman, ya kan. Terus Louis dan Karin tuh kayak semacam di halaman belakang beres-beres gitu. Terus si Karin tuh ngeliatin gunting. "Lihat nih, ini gunting bagus banget loh, bisa dipakai buat apa aja." Sementara Bjorn dengan Patrick itu pergi naik mobil beli groceries, beli sayur gitu untuk dimasak. Terus mereka di jalan tuh ngobrol. Patrick membuka diri sama Bjorn juga membuka diri sama Patrick, curhat gitulah sesama bapak-bapak ya, sama kepala keluarga, sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi. Bjorn tuh cerita kayak, "Gue tuh capek deh jadi bapak gitu, gue pengen jadi orang normal," sambil nangis gitu. Terus Patrick bilang, "Kamu tahu nggak, kita pergi ke suatu tempat ya," katanya gitu. Terus Patrick pun membawa Bjorn ke sebuah tempat yang terpencil. Patrick mengajak Bjorn naik ke puncaknya dan mereka teriak sekencang-kencangnya. "Ayo teriak, ayo teriak." Terus mereka teriak sekencang-kencangnya untuk ngeluarin apa ya, kayak beban yang ada di dada gitu loh, biar terasa lebih lega. Dan bener aja, ini membuat Bjorn merasa lebih lega karena bisa teriak sekencang-kencangnya, bisa asal lega aja gitu loh. Setelah itu pulangnya Bjorn dengan Patrick tuh berendam kayak di kolam renang portable gitu yang ada di dalam ruangan sambil minum bir. Terus Karin dan Louis masak. Pas lagi masak itu tiba-tiba si Karin ini nyuruh Agnes, "Agnes, bisa tolong beresin mejanya?" Terus Louis tuh nyadar gitu kayak, "Lu kok nyuruh anak gua sih?" Terus Louis bilang, "Sayang, beresin ya mejanya." "Oke, Mam," gitu kan. Agnes
Agnes pun beresin mejanya. Terus pas si Louis lagi motong-motong gitu, lagi masak, tiba-tiba nggak sengaja jarinya tuh luka berdarah. Langsung dicuci ya kan. Terus kata Bjorn, Patrick bisa tolong periksa ini lukanya Louis? Mana saya lihat, katanya gitu. Bjorn bilang, aduh untung banget ya di rumah ini ada dokter, katanya. Oh enggak, saya bukan dokter, kata Patrick. Loh, bukannya waktu di Italy kamu bilang kamu dokter? Enggak, aku bukan dokter. Terus Karin bilang, ya emang suami aku tuh kadang-kadang suka bohong biar bikin impresi baik sama orang asing, katanya gitu. Terus Bjorn bilang, kalau kamu bukan dokter, terus kerjaan kamu apa? Oh enggak, aku bekerja, aku pengangguran, aku nggak pernah kerja seumur hidup. Oke. Si Karin ini masih terus nyuruh si Agnes kayak, enggak, bukan gitu cara nyimpannya ya. Ini piring dulu, ini sendok, ini garpu di sini. Dan Louis ngelihat anaknya disuruh-suruh kayak gitu, kayak ngerasa marah gitu, kayak kesel. Setelah itu mereka pun udah siap ya kan makanan, mereka makan, terus ngobrol-ngobrol. Louis ini nyadar kalau si Karin ini kok perhatian banget sama si anaknya, sama Agnes gitu, kayak dilapin pakai tisu, terus kayak, kan sayur kamu ya, sayur itu bagus loh buat tubuh. Ini makanannya enak gitu-gitu. Coba kamu makan yang benar, itu jangan ditaruh di situ, kata si Karin. Terus tiba-tiba Louis tuh ngebrak meja gitu kayak, jangan nyuruh-nyuruh anak gua terus. Relax, I'm sorry, katanya gitu. Mama, I have a dance, katanya gitu. Mama, aku punya tarian, kata si Agnes. Oke, ayo kita ngelihat anak-anak kita nari gitu kan, ngumpul di satu ruangan, terus nyalain musik. Agnes dan Abel tuh nari gitu kan, lucu banget mereka berdua nari-nari gitu kan, gemes ya kan. Louis dengan Bjorn tuh kayak dengan tatapan yang gemes sambil ikut-ikut berirama gitu kan, dengerin musik, ngeliatin anaknya nari itu seneng banget. Tiba-tiba lagi di tengah-tengah nari gitu, si Patrick matiin musiknya, terus bilang, Abel, kamu yang bener itu ritmenya gimana sih? Terus Patrick tuh yang kayak ngeliat gitu, kayak aneh gitu, kok dimarahin sih gitu kan. It's okay bro gitu kan. Mereka kan masih kecil, nggak apa-apa. Enggak, bukan itu. Dance tuh nggak gini. Dance itu kan butuh ritme, butuh ini. Yang bener Abel. Nyalain lagi musiknya, terus nari lagi tuh si Abel sama si Agnes. Dimatiin lagi. Abel, kamu gimana sih, nggak becus banget narinya? Yang bener dong, pakai power gini-gini. Nyalain lagi. It's okay, kata si Bjorn kan. Mereka cuma anak-anak, biarin aja, katanya gitu. Nggak bisa gitu dong. Ayo nyalain lagi, dance lagi. Dimatiin lagi musiknya. Si Patrick maju ke depan, ngegerakin badan si Abel dengan sangat kasar gitu, sampai si Agnes pun kayak langsung meluk si Louis gitu, kayak, Mama, aku nggak mau dance lagi. It's okay sayang, it's okay. Ayo cepetan dance lagi, kata si Patrick ya kan. It's okay sayang, ayo dance lagi, ayo kamu pasti bisa, kata gitu. Terus mereka dance lagi dengan kondisi yang udah kayak canggung banget, awkward banget gitu, karena si Patrick terus-terusan marahin si Abel ya kan. Tiba-tiba udah mulai dance lagi tuh, si Patrick kayak ngelemparin gelas perang gitu kan. Yang bener dong kalau ngedance gitu kan. Si Agnes langsung ngejerit, nangis, si Abel juga nangis. Si Abel tuh diginiin kan sama si Patrick gitu. Hey, nggak usah gitu, udah nggak apa-apa, katanya gitu kan. Louis pun keluar karena dia udah kayak capek. Louis tuh udah stres banget, dia tuh keluar sampai kayak sampai nyari udara segar gitu loh. Di malam hari, nggak kerasa udah malam, Bjorn sikat gigi ya di kamar mandi. Tiba-tiba hal yang sama terjadi sama Bjorn. Tiba-tiba si Patrick main masuk gitu aja ke kamar mandi, terus buang air kecil di saat si Bjorn masih sikat gigi. Habis itu nggak gitu doang, si Bjorn tuh kayak diem, kayak, ini beneran nggak sih gitu kan. Terus si Patrick diem di belakangnya si Bjorn kayak it's okay man gitu kan. Pergi aja si Patricknya gitu. Terus karena pas malam-malam setelah beres sikat gigi, Bjorn tidur di kasur bertiga ya sama istrinya sama anaknya. Si Bjorn ini susah tidur, jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Dia keluar kamar, dia lihat di dapur kayak air masih ngalir, dia matiin. Terus dia ngedenger ada suara Abel kayak nangis-nangis gitu. Katanya sih ini kan udah biasa ya, katanya emang Abel suka kayak gitu, katanya nanti juga tidur sendiri. Ngedenger suara Patrick sama Karin lagi berantem, lagi berargumen gitu. Terus si Bjorn pun jalan-jalan keluar rumah, masuk ke gudang, kayak tau gak sih gudang yang terpisah dari rumah gitu, kayak serbak kayu. Masuk ke dalam gudang itu, dan emang karena nggak dikunci gitu loh, jadi dia masuk dan dia kaget ngelihat banyak banget koper. Dari sini udah nggak curiga nggak sih? Dia ngelihat banyak koper, dia ngelihat banyak di atas tuh disimpan kayak kamera-kamera, banyak banget kameranya. Kayak kok bisa pengangguran punya sebanyak ini kamera gitu, itu kan kamera mahal gitu. Dia naik ke lantai 2 dan ternyata di lantai 2 itu dia menemukan foto-foto yang banyak banget ditempelin di dinding-dindingnya sampai atas, dan ternyata itu adalah foto keluarga. Tahu nggak sih, foto yang sama yang dikirimin sama si Patrick. Jadi kayak foto dua keluarga gitu loh, foto dua keluarga Patrick dan keluarganya Bjorn, sama fotonya kayak gitu. Tapi ini bedanya, ini fotonya keluarganya tuh beda-beda, dan pas dilihat anaknya itu anaknya ganti-ganti guys. Jadi misalkan nih di foto pertama anak si keluarga yang asing ini cewek misalkan, terus anaknya si keluarga Patrick ini cowok. Nanti di foto selanjutnya anaknya Patrick jadi cewek, anak cewek yang sebelumnya, ngerti gak sih? Dan gitu terus berantai. Bjorn udah panik, udah cemas, dia kayak udah pengen kabur. Terus dia ngecek ke ruangan kolam renang indoor yang
kolam renang portable itu, dan emang nggak ditutup pintunya, kebuka. Pas ngeliat ternyata di dalamnya ada Abel udah mengapung tidak bernyawa. Di sana si Bjorn langsung lari ke kamarnya, langsung ngebangunin Louis. Sayang, ayo kita pulang katanya gitu. Dan mereka pun pergi dari rumah itu diam-diam dengan kondisi Patrick dan Karin sama sekali nggak kebangun. Mereka masih tidur. Pergilah mereka. Tapi pas baru nyalain mobil aja, itu bensin udah mau habis, udah nyala, tahu nggak logo bensinnya? Kan biasanya kalau udah nyala itu berarti udah habis banget ya kan, udah mau habis gitu. Pokoknya nyetir sekenceng-kencengnya, entah kenapa sih. Louis juga heran kayak kenapa suami gue yang ngajakin pulang gitu, padahal sebelumnya dia yang pengen tetap di sini ya kan. Belum sempet cerita si Bjorn ini ada apa sebenarnya. Louis tuh cuma duduk di kursi belakang sambil melukin Agnes yang lagi tidur. Terus karena bensinnya habis, tapi si Bjorn tuh masih terus maksain nyetir sekenceng-kencengnya, walaupun sebenarnya Bjorn ini merasa kalau dia diikutin sama mobil di belakang gitu. Tiap kali dia merasa ada mobil yang ngikutin di belakang, itu mobil tuh selalu nyusul gitu. Sampai setelah dipaksa ini udah maksimal banget, bensinnya habis total dan mobil mereka tuh berhenti mogok gitu aja di tengah-tengah out of nowhere, nggak tahu di mana gitu. Terus Bjorn bilang, sayang, kamu tunggu aja di sini ya, itu ada rumah di sana, kayaknya aku jalan aja ke sana, aku minta tolong ke sana, katanya gitu. Oke. Kayaknya nggak ada sinyal ya, katanya gitu. Setengah ketidur tuh si Louis. Ya sayang, kamu pokoknya tunggu di sini ya, kata Bjorn. Bjorn tuh belum sempat cerita ada apa kenapa gitu. Si Bjorn pun keluar dari mobil, jalan kaki menuju rumah yang cukup jauh. Jalan, pokoknya sampai melewati rawa-rawa, sampai celananya basah. Tetap pas udah nyampe rumah tuh nggak ada orang di rumah itu. Ya udah dia balik lagi. Taunya di mobil itu Louis dan Agnes menghilang. Bjorn panik dong, kemana istri dan anak dia ya kan? Dia jalan lari, no, sambil nangis gitu, sambil panik. Tiba-tiba dari kejauhan ada mobil, ada cahaya mobil. Keluarlah Patrick dari mobil itu. Hey Bjorn, it's okay, sini masuk ke mobil. Nah di dalam mobil, Louis meluk Agnes kan, terus sambil bilang ke si Karin, makasih ya udah mau nyamperin kita ke sini, mau nolongin kita. Ya sama-sama, kata Karin. Dan Bjorn tuh masih nangis gitu ya, disamperin sama Patrick. Ayo kita masuk ke mobil. No, please jangan sakitin kami, please. Selama kamu nurut sama kita nggak bakal ngapa-ngapain. Ayo sekarang kita masuk ke mobil, kata Patrick. Bjorn pun nurut masuk ke mobil. Please don't hurt me, kata si. Terus Louis dengan polsnya nanya kayak, Abel di mana? Abel nggak ikut. Ya Abel di rumah, kata Karin. Si Patrick pun membawa mobil mereka kayak menuju suatu tempat. Terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu aja. Dan Patrick turun meninggalkan mobil yang masih ada kuncinya. Bjorn tuh ngelihat kunci mobilnya tuh kayak udah mau kabur gitu, kayak kabur nggak ya gitu. Terus nggak lama Patrick pun masuk lagi ke mobil. Terus Agnes tuh bilang sama si Louis, Ma, aku pengen pulang. Ya sayang, nanti sebentar lagi kita pulang ya. Ma, aku takut, Ma. Terus kata Patrick, diam, berisik. Terus kata Louis, excuse me? Terus Bjorn tuh yang kayak, udah nurut aja sayang. Bjorn, ada apa ini Bjorn? Terus si Karin bilang, bisa diem nggak? Ini kita mau kemana? Kata Louis, ini kita mau kemana? Kita mau ke rumah kan? Tiba-tiba mobil berhenti lagi. Dan mobilnya Patrick tuh ngasih kayak lampu isyarat, lampu jauh gitu. Terus ada mobil lain di depannya yang ngasih lampu juga gitu. Ada apa ini? Kata Louis, ada apa ini? Ada apa gitu? Terus Agnes tuh bilang kayak, Mama, aku takut, Ma. It's okay sayang. Pokoknya Louis tuh bener-bener melukin Agnes kenceng-kencengnya kayak, it's okay sayang, ingat kan kata Mama kan selama ada Mama di sini kamu nggak bakal kenapa-napa. Oke, kamu pasti baik-baik aja ya sayang ya. Mama, aku pengen pulang, aku takut, kata Agnes. Terus Bjorn tuh kayak, please don't hurt us, jangan sakitin kami gitu kan. Terus Bjorn tuh ditonjok sama si Patrick. Terus berusaha untuk ngebuka pintu mobil tapi itu dikunci. Tiba-tiba dari mobil yang di depannya itu turun seorang cowok. Ternyata itu udah cowok yang nge-babysitter mereka itu di malam pertama mereka dinner. Pokoknya mereka tuh kayak rebutan si Agnes gitu, karena Agnes tuh kayak mau ditarik, mau diambil sama si babysitter ini. Tiba-tiba si Agnes kayak mulutnya tuh dibuka dan lidahnya digunting sama si Karin. Louis cuma bisa teriak-teriak dan si Bjorn cuma bisa zoning out, ngelamun gini kayak ngeproses apa yang sedang terjadi. Louis nangis-nangisnya, pokoknya berontak seberontak-berontaknya. Agnes dibawa sama si babysitternya dengan mulut yang berdarah-darah, dengan lidah yang udah digunting. Bjorn sama Louis dibawa sama Patrick ke sebuah tempat. Itu adalah tempat yang sama tempat si Patrick dan Bjorn teriak. Ingat gak? Mereka disuruh turun dari mobil. Bjorn sama Louis jalan, terus disuruh buka baju. Semua baju dibuka dan mereka disuruh jalan, terus mereka berpelukan dan Bjorn bilang, I'm sorry, maaf gitu kan. Dan akhirnya Patrick sama Karin pun ngelemparin Bjorn sama Louis batu-batu yang besar sampai Bjorn sama Louis itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan fast forward,
Ini beberapa bulan kemudian, Patrick sama Karin pergi liburan ke Tuscany, ke resort yang sama Agnes, dan mereka bilang sama keluarga yang ada di sana kalau Agnes adalah anak mereka. Dan Patrick sama Bjorn bilang kalau Agnes ini memang punya kondisi yang sulit bicara. Mereka kenalan sama keluarga yang baru, yang sama-sama punya anak laki-laki. The end. Itulah ceritanya. Ini adalah tipe film yang kayak kalau nonton pertama kali tuh kesel banget, tapi setelah nonton yang kedua kalinya bikin kita ngerasa kayak ngeri banget, karena dari awal itu tanda-tanda red flagnya tuh udah banyak banget dan bikin kita kesel nggak sih, kayak kurang jelas apalagi red flagnya yang nyuruh mereka pergi dari rumah itu, tapi mereka tuh terus-terusan balik lagi ke rumah itu gitu loh. Itu sama halnya kayak trauma bonding ya. Ini correct me if I'm wrong, kalau nggak salah trauma bonding gitu juga gitu. Jadi kayak mereka tuh udah lihat red flag, tapi entah kenapa mereka tuh sulit keluar dari kondisi yang seperti itu gitu, sampai akhirnya mereka mengalami hal yang sangat mengerikan, ya kan? Ya itu dia yang bikin aku keselnya tuh, kayak kenapa nggak ada daya juang gitu. Biasanya kan kalau film thriller itu pemeran utamanya survive, selamat, atau nggak berjuang ya kan, ngelawan kayak di dalam mobilnya atau gimana, tapi ini tuh enggak. Pemeran utamanya tuh langsung beda alam ya guys. Menurut kamu gimana cerita hari ini? Jangan lupa apa? Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Kira-kira film apa lagi yang pengen aku cover? Kamu tulis aja di komen, oke? Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.